Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat sore, selamat malam. Kenalkan, nama saya Septian Mutaul. NIM-nya 3021900057. Hafal ya. Jadi pada pertemuan di video kita pada kali ini, saya diberikan tugas untuk menjelaskan tentang salah satu materi politik, partisipasi politik, latar ilmu politik. Yang saya ingin bahas, yang saya pilih di antara materi yang ada adalah partisipasi politik, karena saya pikir ya karena ini dekat saja dengan saya, dan partisipasi politik kan dirasakan dan juga dilaksanakan juga oleh para rakyat dan juga sangat dekat dengan kehidupan kita, apalagi zaman sekarang yang partisipasi politik tidak hanya offline tapi juga online pun juga rame gitu, perang tagar gitu ya, TV One jadi trending gitu. Terus soal partisipasi politik sendiri saya akan bahas mulai masuk ke materi. Partisipasi politik sendiri memiliki beberapa sebab ya. Beberapa sebab ini bisa dikatakan beragam, mulai dari partisipasi politik yang sebabnya dari masyarakat maupun yang dari pemerintah. Yang dari masyarakat mungkin ya karena singgungan, jadi orang tidak mungkin akan melewatkan partisipasi politik, tapi yang saya bahas adalah partisipasi politik dari pemerintah, yang harusnya pemerintah memberikan ruang atau memberikan wadah atau memberikan ketertarikan kepada masyarakat yang lebih kepada bagaimana berpolitik secara sehat. Masalahnya berpolitik zaman sekarang banyak banget hate speech dan juga yang lainnya yang mungkin dapat mengganggu kita, mengganggu lingkungan sosial media, jadi sangat bising sekali dalam bersosial media, tidak nyaman dan juga yang lainnya. Dari tingkat partisipasi, dari tingkat hitung atau angka atau tingkat orang-orang yang berpartisipasi pada politik ini bisa dikategorikan beberapa tingkat, dan sebenarnya yang paling bawah sendiri itu banyak sekali. Yang paling atas itu adalah tingkat aktivis atau orang-orang yang aktif dalam dunia politik. Orang-orang ini yang biasanya terlibat langsung pada dunia politik, dalam dunia kepemimpinan, yang langsung berhadapan dengan dunia politik, biasanya masuk ke pemerintahan juga. Jadi orang-orang ini adalah dalam kategori aktivis, dan di bawahnya itu ada orang-orang yang masuk dalam kategori partisipan atau orang-orang yang masuk ke dalam kategori yang volunteer. Bolehnya bilangnya volunteer gitu. Orang-orang yang berpartisipasi dalam politik karena menjadi seorang pendukung, mungkin menjadi seorang anggota atau menjadi organisasi massa tertentu, jadi dia ikut aktif dalam politik, tapi bukan orang yang aktif dan juga masuk ke dalam kepemerintahan. Mereka hanya menjadi seorang pendukung dan juga yang lain. Yang tingkat yang ketiga itu adalah seorang pengamat politik. Biasanya orang ini tidak terlibat langsung secara partisipasi atau menjadi seorang partisipan. Biasanya mereka ya bukan orang yang lepas, tapi juga bukan orang yang terlalu cenderung masuk juga. Orang-orang ini biasanya bisa menjadi pengamat yang profesional ataupun pengamat yang memang secara tidak sengaja mengamati kegiatan, ya walaupun bosan juga sih kalau mengamati kegiatan politik ya, yang gitu-gitu aja, panas gitu kan. Terus yang terakhir yang saya katakan banyak sekali itu adalah orang-orang yang dalam golongan apolitik, apolitis adalah orang-orang yang sudah tidak mikir soal politik, yang udah lepas gitu kan. Apa sih politik? Sudahlah, nggak usah mikir politik bikin bingung gitu. Terus kalau ada pemilihan, paling itu juga gitu. Jadi apolitis ini adalah orang-orang yang kurang peduli dengan politik. Biasanya ya sudah, itu orang-orang ini ya tidak peduli sama sekali dengan politik yang terjadi di negeri ini. Terus di sini karena memang saya di pinggir jalan dan di warkop, jadi nggak bisa kencang juga suaranya. Yang setelah itu yang paling terakhir sih di antara golongan-golongan yang ada. Terus yang terakhir
itu tentang praktiknya, praktik politik. Praktik politik sebenarnya luas, tapi saya mau simpulkan tentang praktik politik ini ada beberapa yang sebenarnya ada di materi, jadi saya akan sebutkan, tapi secara tidak langsung luas ya, karena praktiknya itu pada kehidupan nyata, nyatanya itu banyak sekali praktik politik yang tidak dapat kita hitung dan nggak bisa disebutin satu-satu. Salah satunya yang paling yang paling kita dekati lah, yang paling banyak partisipasinya itu biasanya pemilihan. Dalam pemilihan adalah salah satu praktik dari partisipasi politik. Lalu ada lagi lobbying atau konsolidasi, atau bukan konsolidasi sih, melobi orang-orang untuk merubah kebijakan tertentu, entah siapapun, mungkin yang kita hormati atau yang kita kenal atau yang dekat dengan kita mungkin adalah mahasiswa. Terus ada lagi yang ikut organisasi massa, organisasi politik, itu juga termasuk dalam praktik partisipasi politik. Terus ada lagi violence atau sebuah kerusuhan, itu juga partisipasi politik, ya walaupun merugikan tapi itu partisipasi politik. Tidak boleh sebenarnya, karena itu fasilitas umum. Otomatis kalau kita menghancurkan, seperti menghancurkan sesuatu yang sudah kita bayar, menghancurkan sesuatu yang sudah kita berikan kepada mereka karena kita bayar pajak. Jadi kita seperti menghancurkan, seperti menyobek duit sendiri, mubazir ya kalau violence. Terus ada lagi yang terakhir itu membangun jaringan kalau nggak salah. Ya, membangun jaringan. Membangun jaringan itu partisipasi politik di mana sangat luas, di mana kita membuat atau membangun sebuah jaringan untuk kita berkomunikasi dengan politik ataupun berinteraksi dengan politik. Biasanya violence lagi. Biasanya kalau membangun jaringan ini adalah kegiatan yang biasanya dilakukan secara tidak langsung maupun langsung, maupun sadar maupun tidak sadar. Biasanya orang bersilaturahmi juga termasuk membangun jaringan politik juga. Makanya kalau hari raya biasanya kalau rumah bupati, rumah presiden itu ramai karena mungkin itu dalam rangka partisipasi politik membangun jaringan. Juga ya. Terus setelah kita bahas tentang praktik politik, cuman itu doang ada di materi, tapi ya udah, itu sudah yang meliputi ya. Terus yang terakhir dalam materi partisipasi politik itu adalah urgensinya. Kenapa ini sangat penting? Karena apa? Setidak peduli apapun kita terhadap politik, sebenci apapun kita terhadap politik, sejahat-jahat apapun orang-orang politik pada kita seorang rakyat, kita tetap harus paham bahwa kita itu perlu yang namanya politik, karena politik adalah mempengaruhi kebijakan dan kebijakan mengaruhi kehidupan kita sebagai seorang masyarakat sehari-hari. Kita memilih pemimpin yang salah, kita memimpin pemimpin yang kurang baik, kita juga akan mendapatkan kebijakan-kebijakan yang kurang baik, dan itu tidak menguntungkan bagi kita. Pertaruhan itu masalahnya. Kita menjalankan fungsi demokrasi itu sendiri. Fungsi demokrasi adalah memberikan partisipasi juga kan. Terus selanjutnya setelah ada fungsi dari kita menjalankan fungsi demokrasi, terus ada lagi fungsi kita yaitu pengawasan dan juga pengamatan, di mana kita mengawasi mereka, di mana tindakan-tindakan mereka supaya mereka terawasi dan juga bertindak secara betul. Karena tanpa pengawasan, orang-orang pasti akan bertindak bebas, dan tentunya uang-uang kita tidak aman dong kepada orang-orang yang bertindak bebas seperti itu. Pajak-pajak kita harus berusaha lah. Terus nantinya setelah itu semua, setelah ada pengawasan, maka itu akan mengakibatkan sebuah kekuatan, menguatkan sebuah kepemimpinan atau era atau masa kepemimpinan seseorang akan terkuatkan dengan adanya kritik-kritik dan juga yang lainnya, dan itu juga termasuk fungsi oposisi sebenarnya. Jadi ya bagus ketika kita melakukan pengawasan, rakyat melakukan pengawasan, sehingga terjadi sebuah penguatan pada sebuah tempo atau masa kepemerintahan. Makanya perlu sekali dalam partisipasi politik ini. Dan pada akhirnya setelah ini adalah sebuah praktik dari demokrasi, pengawasan, lalu yang terakhir adalah penguatan. Itu akan membentuk governance alias
sebuah pemerintahan yang baik, itu bukan hanya terbentuk dari seorang pemerintah yang pintar dan juga cakap saja, tapi seorang oposisi dan juga adanya keseimbangan dan juga rakyatnya yang juga open dan juga rakyatnya juga peduli politik, akhirnya membentuk good governance ini. Kita tidak bisa lepas karena apa? Kita harus membentuk kepemerintahan. Bangsa ini tidak bisa berdiri cuma hanya karena pemimpinnya saja. Bangsa ini perlu pendapat rakyat, dan rakyat bisa berpendapat lewat partisipasi politik untuk pemilihan dan juga lainnya. Jadi kita harus peduli dengan partisipasi politik. Saya rasa begitu saja. Selamat sore, dan semoga yang menonton tetap sehat-sehat selalu, jaga kondisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Setia.